Shalom semuanya, kenalin nama aku Hayani Rasya Simbolon dengan NIM 1060523300665 dari kelas gabungan 01. Di video kali ini aku akan merangkum khotbah yang aku dapatkan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-8 sebagai pemenuhan tugas besar 1 mata kuliah agama Kristen. Mulai dari minggu yang pertama dengan judul khotbah Called to Carry the Cross yang diambil dari kitab Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Melalui khotbah ini kita diajarkan bahwa kita nggak perlu selalu berpura-pura baik-baik saja, karena sebenarnya Tuhan udah tahu kondisi kita gimana. Dan dari khotbah ini juga aku belajar kalau merasa lelah itu bukanlah sebuah dosa. Kita selalu bisa datang kepada Tuhan terlepas dari kondisi kita sedang baik-baik saja atau kita sedang bergumul dalam sesuatu. Terus juga aku belajar bahwa menanggung beban itu kita nggak harus jalani itu sendirian. Tuhan menempatkan karena kita justru dipanggil untuk tergabung dalam sebuah komunitas di mana kita belajar saling mendukung satu sama lain. Mengenai hal ini juga aku diingatin sesuatu. Contohnya misalnya saat aku menghadapi orang yang sulit, orang yang pemarah, orang yang tidak sabar, aku menghadapi masa sulit ini, itu mungkin aja buat ngebentuk aku buat jadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih dewasa dalam menghadapi orang-orang yang mungkin cenderung pemarah. Minggu yang kedua dengan tema khotbah Carry the Cross Together yang diambil dari kitab Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Di minggu ini aku belajar bahwa Tuhan itu rindu supaya umatnya percaya teguh pada kebenaran, supaya umatnya itu bersatu agar kita saling menguatkan. Tuhan gak mau kalau orang-orang itu hanya berfokus pada dirinya sendiri, terpecah-pecah, karena sebenarnya kita sebagai manusia itu sangat membutuhkan Tuhan dan juga sesama. Dimana aku juga bersyukur aku punya teman yang mau saling merangkul, saling mendengarkan, dan saling mendoakan yang bikin hidup aku tuh jadi lebih ringan. Minggu yang ketiga dengan tema khotbah Divine Intervention yang diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1-4. Dalam khotbah ini aku diajarkan 4 poin. Yang pertama, divine relocation, yaitu ketika Tuhan memindahkan seseorang ke suatu tempat atau situasi yang baru, itu untuk memposisikan kita dalam rencananya agar kita masuk ke ladang pemakaiannya. Kemudian poin yang kedua itu ada divine connection, di mana orang-orang yang kita temui itu pasti adalah orang-orang yang sudah direncanakan untuk datang ke dalam kehidupan kita dengan suatu tujuan yang spesifik. Kemudian poin yang ketiga, divine collaboration. Di sini aku diajarkan bahwa Tuhan itu juga bisa bekerja lewat pekerjaan kita. Misalnya contohnya aku sebagai mahasiswa. Jadi aku diingatin bahwa pelayanan itu nggak cuma di gereja doang, pelayanan itu nggak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Poin yang keempat itu ada divine mission. Di sini juga aku diingatin bahwa kita bekerja bukan hanya dengan tangan, namun juga dengan hati. Fokus dalam pekerjaan juga harus memikirkan siapa yang bisa kita layani. Jadi fokus dalam pekerjaan kita itu seharusnya adalah bagaimana kita bisa melayani atau menjadi berkat untuk orang lain. Melalui khotbah ini tuh aku belajar bahwa untuk tetap setia dengan bagianku. Karena aku percaya aku ada di kampus ini, aku ada di lingkungan ini juga karena suatu alasan. Masuk ke minggu yang keempat dengan tema khotbah Disunity Alert yang diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 22-30. Kalau tadi kita udah bahas kalau penting untuk seseorang itu berada dalam komunitas yang sehat dan memiliki kesatuan hati. Minggu keempat ini aku belajar ciri-ciri apa yang dapat menghancurkan kesatuan dalam sebuah komunitas. Yang pertama itu ada kompetisi yang tidak sehat. Kompetisi dengan motivasi yang ingin saling mengalahkan. Kemudian ada perasaan berhak atau merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain.
Kan dalam kitab Yohanes 3 ayat 30, Yohanes Pembaptis itu bilang bahwa dia harus semakin besar tetapi aku semakin kecil. Jadi kita bisa belajar bahwa dalam pelayanan kita itu fokusnya bukan pada diri kita, melainkan pada Tuhan. Kemudian ciri yang ketiga itu tersiksa melihat orang lain berhasil. Kita itu nggak boleh iri dengan pencapaian orang lain, melainkan saat orang lain berhasil, kita harus turut merayakan keberhasilannya itu. Perlu kita ingat juga saat orang lain berhasil itu bukan berarti kita gagal, karena semua orang itu memiliki porsi kemenangannya masing-masing. Melalui khotbah itu, aku diingatin bahwa di dalam rumah Tuhan seharusnya kita itu cuma punya satu misi, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita nggak boleh melayani dengan motivasi untuk mencari panggung untuk diri sendiri, dan kita nggak boleh juga punya sikap hati yang selalu ingin jadi yang paling dilihat, karena dalam melayani atau memimpin fokusnya itu adalah Kristus, bukan diri kita sendiri. Kemudian masuk ke minggu yang kelima dengan tema khotbah hati-hati yang diambil dari kitab 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 12. Mungkin kadang kita mikir kalau hal-hal sederhana yang kita lakuin atau mungkin kesalahan-kesalahan kecil yang menurut kita itu bukan hal yang besar, itu gak akan diingat sama orang lain. Namun nyatanya bakal ada beberapa orang atau mungkin seseorang yang melihat hal yang kita lakuin dan mungkin itu akan menimbulkan suatu kepahitan dalam hati mereka. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita, dalam apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Terus juga karena kemanapun kita pergi, kita akan selalu membawa label sebagai anak Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa saja berdampak pada bagaimana orang lain melihat Tuhan dan agama Kristen. Hati-hati dengan sikap hati kita dalam meresponi sesuatu, agar saat kita mengalami kekecewaan, kita tidak melakukan hal-hal yang akan mendatangkan kesusahan. Kemudian juga melalui khotbah ini aku diajarin untuk hati-hati dengan distraksi. Distraksi itu nggak harus dari hal yang besar, namun bisa jadi dari hal yang kecil. Contohnya pergaulan yang pelan-pelan membawa kita itu menjauh dari Tuhan. Jadi perlu untuk kita memilih orang-orang yang kita izinkan untuk memberikan pengaruh dalam hidup kita. Kemudian adalah khotbah yang aku ambil dari ibadah Jumat Agung pada tanggal 3 April dengan tema ibadah Kupercaya Mujizat, di mana kita belajar mengenai mujizat kesembuhan dan yang ada di kitab Markus 5 ayat 25 sampai 34. Belajar dari kisah wanita yang sakit pendarahan yang kemudian mengalami kesembuhan yang ajaib karena imannya kepada Yesus. Kitab Markus 5 tadi juga Yesus bilang, imanmu telah menyembuhkanmu. Tuhan itu sanggup untuk memulihkan kita. Namun bagian kita itu adalah untuk meminta untuk datang kepada Tuhan, karena itu menunjukkan sikap hati kita yang percaya dan berserah kepadanya. Masuk ke minggu yang ke-6 dengan tema khotbah Frequently Asked Question About Christianity. Alasan kenapa kita menjadi Kristen. Yang pertama adalah mengenai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan manusia. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang manusia. Jadi dia itu memang pada dasarnya adalah Tuhan. Dan yang kedua, kenapa Tuhan menjadi manusia? Itu karena yang perlu diselamatkan itu adalah kita manusia. Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk menggantikan posisi kita, untuk menjalani hukuman yang seharusnya kita tanggung. Pertanyaan yang ketiga adalah kenapa Tuhan Yesus harus mati, kemudian bangkit. Dalam Roma 6 ayat 23 kita bisa lihat bahwa hukuman dosa adalah maut. Dan kita juga dan seperti yang kita tahu juga bahwa setiap manusia yang ada di bumi itu sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi pilihannya itu adalah antara kita yang mati karena dosa kita atau Tuhan Yesus yang mati untuk membayar dosa kita. Kemudian kenapa dia bangkit itu adalah bentuk dia sudah mengalahkan kuasa maut. Paskah itu artinya Allah melatih umatnya supaya nggak usah lagi mengalami maut karena darah anak domba
yang sudah menyelamatkan umatnya. Kebangkitan Yesus itu memberikan harapan bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Pertanyaan yang keempat, kenapa kita memberitakan Injil? Pemberitaan Injil atau membagikan kabar baik mengenai Yesus, itu merupakan respon dari rasa bahagia, rasa sukacita, rasa syukur kita karena telah menerima kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Tindakan baik kita nggak akan cukup untuk menyelamatkan kita atau membalas kasih Tuhan yang luar biasa. Namun sebisa mungkin kita harus hidup sesuai dengan nilai kebenaran sebagai bentuk hormat dan respon kita terhadap kasih dan terhadap karya penulisan yang sudah Tuhan lakukan. Memberitakan Injil juga merupakan respon kita terhadap kasih Tuhan karena kita rindu untuk orang lain juga mengalami kasih dan kebebasan yang Tuhan tawarkan. Kemudian masuk ke minggu yang ketujuh dengan tema khotbah United in His Victory yang diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Di sini insight yang aku dapatkan itu adalah bahwa kemenangan itu sebenarnya sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kemenangan itu bukanlah sebuah tujuan akhir yang harus kita kejar, melainkan adalah fondasi tempat dari mana kita mulai melangkah. Apa artinya kemenangan ini bagi identitas kita? Yang pertama itu adalah untuk mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Jadi kita tidak akan membangun identitas kita di atas hal-hal yang mudah goyah seperti nilai atau cinta atau prestasi. Jadi identitas kita itu ada di atas dasar yang kokoh, yaitu adalah kasih Tuhan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu adalah agar kita berdiri teguh dalam Tuhan melalui sebuah komunitas rohani yang sehat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kita selalu ingat bahwa dalam pelayanan kita itu, dalam setiap kesulitan yang mungkin kita hadapi, kita bisa percaya bahwa jerih payah kita itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Kemudian yang terakhir masuk ke minggu yang ke-8 dengan tema khotbah hidup yang membawa kebangunan rohani yang diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 4-10. Di minggu ke-8 ini kita diajarkan untuk bersedia menginvestasikan waktu kita untuk Tuhan seperti saat teduh, bersekutu dengan Tuhan, tergabung dalam sebuah komunitas rohani dan kegerakan-kegerakan rohani lainnya. Kita itu diajak untuk menjadi terang di tempat yang membutuhkan terang Tuhan di dalamnya. Misalnya contohnya lingkungan yang toksik, berada di lingkungan itu justru untuk kita membawa dampak yang positif untuk menjadi terang. Kita baca di kitab 1 Petrus 2 ayat 9, kita diajarkan bahwa Tuhan telah memilih kita untuk memberitakan karyanya yang besar agar terjadi revival atau kebangkitan rohani bahkan di lingkungan yang mungkin terkesan sulit. Penginjilan adalah hal yang urgent atau sangat penting karena kita rindu untuk semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan hidupnya diubahkan. Karena orang-orang perlu untuk mendengarkan tentang Yesus Kristus, karena ketika orang mendengar tentang Kristus, mengenal pribadi Kristus, kehidupannya pasti diubahkan. Melalui khotbah ini, aku belajar kalau kehidupan yang aku jalani sekarang di dalam Tuhan itu adalah untuk memuliakan namanya. Jadi gak boleh semuanya tentang apa yang aku mau, tentang apa yang aku pengen. Namun aku perlu ingat bahwa ada misi Tuhan dalam setiap hari, dalam setiap saat, dalam setiap momen yang aku jalani. Jadi aku perlu ingat juga bahwa kalau aku masih muda atau aku banyak keterbatasan seperti tidak fasih lidah, itu gak ngehalangin pemakaian Tuhan dalam hidup aku. Tuhan tetap bisa pakai bahkan orang-orang yang mungkin dipandang kurang. Mungkin sekian aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih udah tonton sampai habis dan Tuhan Yesus memberkati.